Hai sobat gue punya cerita, kenalin, nama gue Bella. Sekarang gue udah kelas 10 SMA di kota Bandung. Di sini gue pengen share ke kalian tentang hal yang paling mengerikan dalam hidup gue. Lebih tepatnya saat gue masih jadi anak SMP. Waktu itu gue punya temen, sebut aja namanya Amel. Gue sama Amel ini kemana-mana suka bareng. Bahkan temen-temen gue ngiranya kita kakak ade loh. Nah, kebetulan rumah Amel gak jauh dari sekolah. Jadi setiap pulang sekolah, gue sering mampir buat main atau ngerjain tugas kelompok. Intinya, sejauh itu hubungan gue sama Amel baik-baik aja. Sampai suatu ketika, pas gue kelas 8, gue ada acara sekolah gitu. Nah, si Amel lagi salah pakai baju. Alhasil, dia minta diantarin sama gue ke rumah buat ganti pakaian. Terus, pas di rumahnya kebetulan ada papanya. Selama ini, pas gue main kesana jarang banget sih ketemu papanya. Jadi, mungkin bisa dibilang pertama kalinya gue ketemu sama papanya Amel. Amel ke kamarnya buat ganti baju, sedangkan gue ngobrol sama papanya Amel. Ya, ngobrol basa-basi biasa lah. Ya kali ngobrolin rumus Pitagoras. Oh iya, mungkin papanya Amel kenal gue karena si Amel sering ceritain tentang gue ke papanya. Gak perlu waktu yang lama, Amel keluar dari kamarnya. Terus dia salim sama papanya dan keluar rumah duluan. Pas gue mau pamitan pergi juga, kok malah ditahan-tahan gitu sama papanya. Jujur gue bingung dong. Tiba-tiba papanya Amel nyium pipi gue gitu. Dan begonya gue pas itu ngerasa biasa aja. Mungkin saat itu gue ngiranya tuh orang emang penyayang gitu kan. Ibaratnya kayak care ke orang. Asli, gue sebego itu dong. Terus papanya ngomong gini ke gue, Bel, anggap aja om kayak ayah kamu ya. Dan gue kayak nerima-nerima aja saat itu. Secara gue anak yatim, gak punya sosok ayah. Mungkin dia kasihan kali sama gue, karena gak pernah dapat kasih sayang seorang ayah dalam tanda kutip dicium. Oh Bella, betapa bodoh dan polosnya diriku di kala SMP. So, this is it. Inilah hal yang nantinya jadi trauma buat gue saat ini. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian temen gue ngajakin buat benerin HP di salah satu mall. Sekalian deh main-main. FYI, kita berempat termasuk gue, ada Amel, Brina, dan Carla. Jadi sepulang sekolah, sekitar jam 3-an sore, kita cus deh pergi rame-rame ke mall. Nah, nanti pulangnya dijemput sama papanya Amel. Setelah semua urusan beres, jam 7 malam papanya Amel datang buat ngejemput kita. Berhubung kita berempat, sedangkan papa Amel cuma bawa motor, mau nggak mau ya papanya bolak-balik ngejemput kita. Nah, biar nggak begitu ribet, kita diantar dua-dua. Kalau sama papanya Amel, ya bertiga dalam satu motor. Yang pertama diantar itu si Brina dan si Carla. Sedangkan gue sama Amel terakhir. Soalnya, gue sama Amel itu sebenarnya satu komplek. Bedanya kalau dari arah mall ini, rumah gue lebih dulu dilewatin sebelum rumah Amel. FYI, si Carla bakalan diturunin di rumah Brina. Dia disuruh nunggu dulu di situ. Kalian mau tahu kenapa Carla nggak langsung diantar sekalian ke rumahnya? Eits, tahan dulu. Nanti gue ceritain alasannya. Sekitar 20 menitan berlalu, papanya Amel datang buat ngejemput kita. Leganya. Akhirnya bisa pulang juga, pikir gue saat itu. Tapi, kok gue nggak diturunin duluan ya? Kan rumah gue di depan. Posisi rumah gue dari arah mall lebih dulu. Tapi kenapa malah bablas? Apakah papa Amel lupa? Gak mungkin. Anehnya, papa Amel malah nurunin Amel duluan ke rumahnya. Dan ada hal yang mengadi-ngadi di sini. Lo tahu si Carla yang disuruh nunggu di rumah Brina tadi kan? Setelah nurunin Amel, bukannya papanya nganterin gue balik dulu. Dia malah bawa gue ke rumah si Brina. Pas di jalan sih dia speak-nya gini, Bel, kita ke rumah Brina dulu ya. Kasian Carla belum diantar pulang ke rumah. Biar sekalian sama kamu juga pulangnya. Oh, oke. Sumpah, gue kesel. Kenapa tuh orang bikin ribet sih? Gawatnya, sepanjang jalan, tangan papa Amel mulai menggerayangi paha gue. Fix jijik.
Mau ngelawan, tapi nggak bisa. Mau negur, tapi takut. Gak berselang lama, udahlah gue di rumah Brina. Gue jemput Carla pulang. Jadi, kita bertiga boncengan buat anterin si Carla. Was-wis-wus, sampailah di rumah Carla. Gak tahu kenapa, pas dia mau salim sama papanya Amel, muka Carla kayak udah pucet gitu. Feeling gue makin gak enak nih. Pas di jalan mau pulang, Papa Amel mendadak ngelanin laju motornya. Terus dia ngomong gini ke gue, "Bel, gak apa-apa kan kalau Om sayang sama kamu?